Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 135. Dia tersenyum miring, hatinya pun berdenyut sakit. Aku terluka, tapi hanya karena noda darahku mengenai kakinya, tapi aku tetap harus menunduk meminta maaf, dan membersihkan noda darah itu. Terkesan tidak adil, tapi itulah semesta. Sa, bisik Herlina, suaranya penuh harap. Maafkan Umi. Umi gak punya pilihan. Alea memang salah, tapi dia tetap anak Umi. Umi gak bisa tidur memikirkan dia di tempat itu. Herlina menggigit bibirnya, air mata jatuh di pipinya. Sa, Umi tahu ini gak adil buat kamu. Umi tahu kamu masih terluka. Tapi dia tetap saudara kamu, nak. Tolonglah, demi Umi. Ini permintaan terakhir Umi. Azarin bangkit berdiri, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Permintaan terakhir. Umi tahu gak, ini seperti meminta aku menghapus rasa sakit yang selama ini aku coba lupakan. Umi tahu gak, aku GSK pernah benar-benar sembuh dari semua yang Kak Alea lakukan. Herlina memegang tangan Azarin lagi, kali ini lebih erat. Sa, maafkan Umi. Maafkan Alea. Umi gak tahu harus bagaimana lagi. Kalau kamu gak mau, Umi gak akan memaksa. Tapi, tolong pikirkan ini sekali lagi, nak. Demi keluarga kita. Azarin memejamkan mata, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah beberapa saat, dia melepaskan genggaman ibunya. Aku butuh waktu, Mi, ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Tanpa menunggu jawaban, dia keluar dari kamar, meninggalkan ibunya yang terisak sendirian. Di luar, Azarin berjalan menuju halaman, mencoba menenangkan diri. Malam itu, bintang-bintang tampak redup, seolah ikut menanggung beban berat di hatinya. Padahal Din sudah berpesan untuk tidak banyak pikiran, nyatanya dia lemah. Perkataan ibunya tak bisa hilang dari pikirannya. Azarin mengusap wajahnya, lalu memejamkan mata. Astagfirullah, ya Allah, aku apa? Menuruti mau Umi, atau mau hatiku, gumamnya dengan nada lelah. 2. Sa, kamu marah sama Umi? Tanya Herlina lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah sunyi malam. Namun, berhasil membuat Azarin terjengkit kaget. Herlina mendekat dengan langkah pelan, dia duduk di samping Azarin, membiarkan jarak kecil di antara mereka. Azarin tak segera menjawab. Dia bahkan tampak tak sepenuhnya mendengar. Pikirannya melayang, tenggelam dalam pusaran emosi yang sulit dijelaskan. Herlina menunduk, menghela napas panjang. Umi minta maaf, ya, nak, ucapnya dengan suara bergetar. Umi hanya. Herlina terhenti ketika Azarin menoleh. Tatapan mata putrinya penuh rasa kecewa, menusuk ke relung hatinya. Tak perlu dijelaskan, Mi, potong Azarin pelan, tetapi tajam. Aku tahu apa yang akan Umi katakan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Umi akan bicara soal naluri seorang ibu. Azarin menghela napas panjang, matanya kembali menatap ke depan, menghindari pandangan ibunya. Aku memang belum menjadi seorang ibu. Aku belum tahu bagaimana rasanya. Tapi, sebagai anak, aku tahu apa yang aku rasakan. Dan aku tahu rasanya ketidakadilan. Asa, dengar dulu. Maaf, Mi, kalau aku mengecewakan. Nada suara Azarin tetap lembut, tetapi ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Kata orang, orang jahat tercipta dari orang baik yang terlalu sering tidak diperlakukan adil. Tapi, Azarin terdiam sejenak, menelan emosi yang hampir meluap. Nyatanya, aku gak bisa jahat. Mungkin karena didikan Umi dan Abah, atau karena Allah memberi aku hati yang seperti ini. Azarin menoleh, kali ini tatapannya penuh kelelahan.
Tapi kalau sekarang aku terlihat jahat di mata Umi atau Kak Alea, itu bukan karena aku ingin balas dendam. Aku cuma ingin memberi ruang untuk hatiku sendiri. Apa itu salah, Mi? Herlina tak menjawab. Tatapannya sendu, menahan air mata yang mulai menggenang. Kalau di rumah ini gak ada yang peduli dengan perasaanku, lanjut Azarin, suaranya bergetar, maka aku harus peduli pada diriku sendiri. Aku harus menyelamatkan hatiku dari rasa sakit yang terus-menerus. Azarin berdiri, tubuhnya gemetar ringan. Dia hendak melangkah pergi, tetapi Herlina memanggilnya dengan suara hampir patah. Aza. Azarin berhenti, tapi tak menoleh. Tolong, Mi, ujarnya dengan tegas, suaranya seakan membawa beban yang tak terucapkan. Besok hari penting buatku. Tolong jaga perasaanku sampai hari besok. Aku gak mau terlihat menyedihkan di hari bahagiaku. Herlina hanya bisa memandang punggung putrinya yang perlahan menghilang di balik pintu. Air mata mengalir di pipinya, hatinya remuk dihantam rasa bersalah yang semakin dalam. Namun, begitu memasuki rumah, langkah Azarin terhenti. Dia berdiri mematung di ruang tengah, matanya menatap dekorasi yang sudah tertata rapi, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, lampu-lampu kecil berkelip lembut, memberikan nuansa hangat. Dari dapur, terdengar gelak tawa dan canda para tetangga yang sibuk menyiapkan hidangan. Suara itu seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi tidak untuk Azarin. Seharusnya dia bahagia, seharusnya senyum menghiasi wajahnya. Namun, hati yang semula tenang kini 3. Terasa bergetar hebat, terhantam oleh permintaan ibunya beberapa waktu lalu. Azarin menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa berat yang menghimpit dadanya. Kakinya melangkah menuju tangga, satu persatu anak tangga dia naiki dengan perlahan, seakan tubuhnya kehilangan energi. Begitu tiba di kamarnya, Azarin langsung mengunci pintu dan merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Matanya terpaku ke langit-langit kamar, kosong, seperti pikirannya yang tak mampu berhenti memutar percakapan tadi. Sesak mulai menjalar di dadanya. Bohong jika dia bilang tak merasa apa-apa. Permintaan sang ibu terasa seperti belati yang menancap di jantungnya. Bayangan pagi tadi kembali hadir, ketika ibunya mengatakan akan pergi ke pasar. Azarin sempat percaya, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, kini semuanya jelas. Ibunya pasti diam-diam menemui Alea. Air mata Azarin jatuh tanpa bisa dia tahan. Setetes demi setetes membasahi pipi dan kasur di bawahnya. Hatinya terasa berat, seperti sedang memikul beban yang tak pernah ia minta. Kenapa selalu aku yang harus mengalah, Mi? Bisiknya lirih, hanya didengar oleh langit-langit kamar yang bisu. Langit malam memeluk suasana depan kantor polisi, dingin dan sunyi, hanya ditemani suara deru kendaraan yang melintas sesekali. Namun, keheningan itu tergantikan oleh keharuan yang membuncah. Jenderal berdiri di depan Din, matanya merah, menahan air mata yang hampir tumpah. Dia tak pernah merasa selema ini, apalagi harus bergantung pada seseorang yang pernah dia benci. Terima kasih, Pak Din. Suara jenderal gemetar, tangannya terulur dengan sikap hormat yang tulus. Din menyambut uluran itu dengan ramah, meski wajahnya tetap tenang. Sama-sama, Pak Jenderal. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, ucapnya merendah. Tapi maaf, saya tak bisa lama. Anak saya sudah gelisah menghubungi sejak tadi, lanjutnya tanpa basa-basi. Jenderal mengangguk tegas, meski hatinya tergores oleh rasa malu dan haru. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Dan pastinya saya akan segera mengganti uang Anda, katanya dengan rasa hormat. Di balik ucapan itu,
Jenderal merasa tertampar oleh fakta bahwa pria yang dia benci karena kedekatannya dengan Azarin, kini menjadi penolong bagi keluarganya. Takdir memang tak pernah bisa ditebak. Saat Dean mulai melangkah menuju mobilnya, Elsa, yang sejak tadi berdiri di sisi Jenderal, tiba-tiba bergerak cepat. "Kak, bolehkah aku berterima kasih langsung pada Pak Dean?" Pintanya penuh antusias. Jenderal hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Dengan semangat yang nyaris kekanak-kanakan, Elsa berlari mengejar Dean. Suara klik dari kunci mobil terdengar, membuatnya semakin mempercepat langkah, hingga lupa bahwa dia sedang hamil. "Pak Dean!" teriak Elsa dengan napas memburu. Dean menghentikan langkahnya dan menoleh, alisnya terangkat, memancarkan tatapan penuh tanya. "Pak, saya ingin berterima kasih. Ini bukan pertama kalinya Bapak menolong saya." "Terima kasih, sungguh," ucap Elsa dengan senyum manis, berharap mendapat respons hangat. Namun, tatapan Dean berubah dingin. "Tak perlu berterima kasih. Anggap saja ini sebagai balasan atas satu permintaanku kepada kakakmu, jangan pernah mengusik Azarin lagi." Ucapannya tegas, seperti pisau yang langsung menusuk rasa percaya diri Elsa. Maaf, saya tidak tahu soal itu." Elsa tergagap, tangannya refleks menyelipkan rambut ke belakang telinga, mencoba menyembunyikan rasa gugup. 4. Dean mengangguk kecil, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik hendak masuk mobil, namun Elsa kembali berseru. "Pak Dean, tunggu. Anu, bolehkah saya dan Kak Jenderal menumpang? Ini sudah larut malam," pintanya dengan suara setengah memohon. Dean tak langsung menjawab, hanya melirik ke arah Jenderal yang berdiri di kejauhan dengan tongkatnya. Setelah menghela naas berat, Dean berkata singkat, "Baiklah. Suruh kakakmu mendekat." Dengan hati penuh kemenangan kecil, Elsa berlari kembali ke arah Jenderal, menyampaikan kabar itu dengan semangat berlebihan. Tentu saja, dia menyelipkan kebohongan kecil bahwa tawaran itu berasal dari Dean, bukan dirinya. Di dalam mobil, suasana hening mendominasi. Elsa duduk di kursi belakang, sementara Jenderal di samping Dean yang fokus menyetir. Namun, Elsa tak tahan dengan keheningan ini. Dengan semangat yang tak surut, dia mulai berbicara. "Pak Dean, boleh gak aku bekerja sama Bapak? Kerja apa saja. Aku juga bagian hukum, walaupun belum lulus sih." Hehehe. Elsa terkekeh pelan sambil menutup mulutnya. "Tapi, aku bisa kok dikit-dikit. Aku juga cepat tanggap. Kalau gak percaya, coba tanya Kak Jenderal." "Iya kan, Kak?" ujar Elsa penuh berani. Jenderal tak menoleh, hanya mengangguk pelan, bahkan hampir tak terlihat. Tetapi sudut matanya melirik Dean yang sedang fokus mengemudi. Wajah Dean tampak datar, tak ada ekspresi apapun. Namun, baginya itu lebih menakutkan, karena orang seperti Dean tak mudah ditebak. "Boleh ya, Pak. Aku siap diperkerjakan apa saja," ujar Elsa lagi, karena tak kunjung ada jawaban dari Dean. "Tidak bisa," ujar Dean seketika, membuat senyum Elsa merengut seketika. "Saya tidak memperkerjakan seorang perempuan di kantor saya. Dulu pernah, di bagian staf sekretaris, tapi sekarang saya sudah ganti dengan pria." "Tapi, kenapa, Pak?" Elsa berusaha mengendalikan rasa sedihnya. "Saya menghargai perasaan Azarin. Sebentar lagi kami akan menikah, tugas saya selain menjadi imam yang baik, saya wajib menjaga hati dan mata saya ketika di luar," ujar Dean dengan tenang. Namun, mampu membuat Jenderal merasa tertampar, bahkan Elsa terdiam seketika. "Hanya satu perempuan yang bekerja di bawah saya. Dia keluarga jauh dari ibu saya, tapi dia tidak fokus dengan urusan kantor,
melainkan dia hanya menjaga Asa dari jauh, maupun dari dekat, jelas Din lagi. Elsa merasa tertampar, hingga tak berani berkata apapun. Kak Asa punya bodyguard. Sekaya apa laki-laki ini? Dari mobilnya, Elsa memandangi setiap ini mobil yang hanya disinai lampu jalanan. Dari mobilnya aja mewah. Itu artinya dia kaya dong. Tapi, kalau kaya, kenapa jadi pengacara? Kenapa bukan pengusaha? Jeritnya dalam hati. Tak berselang lama, Din menginjak rem perlahan, menghentikan mobil di depan kontrakan kecil yang tampak lusuh. Lampu remang-remang di teras menerangi dinding berwarna pudar dan pagar besi yang karatan. Ini pertama kalinya dia mendatangi tempat tinggal jenderal, dan hatinya mencelos seketika. Tak pernah terbayangkan olehnya, seorang TNI yang pernah berjaya, berprestasi, dan dihormati, kini menjalani hari-harinya di rumah sederhana seperti ini. Suara jenderal memecah lamunannya. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih, penuh rasa hormat. Din menoleh, mengangguk singkat. "Iya, sama-sama." Dia memperhatikan gerakan jenderal yang perlahan turun dari mobil, tongkatnya mengetuk lantai dengan bunyi pelan. Pria itu bergerak hati-hati, seolah setiap langkahnya membawa beban tak kasat mata yang begitu 5. Berat. Sebelum jenderal sepenuhnya turun, Din kembali berbicara, suaranya tegas, tetapi tak meninggalkan nada hormat. "Pak Jenderal, saya mohon, jaga adikmu baik-baik. Jangan sampai saya harus berurusan dengan dia lagi." Din sengaja mengatakan itu. Sebagai pria, dia tentu tahu tatapan Elsa yang selalu berbinar, selalu tersipu malu, itu tatapan cinta seorang gadis. Sebelum terjadi seperti Alea, yang tergila-gila bahkan sampai terobsesi pada pria, dia harus mematahkan semuanya. Tak akan dia biarkan orang ketiga masuk, sejengkal pun. Jenderal menoleh sejenak, anggukannya pelan, tetapi penuh arti. Wajahnya menyiratkan rasa malu yang tak mampu disembunyikan. Di sisi lain, Elsa yang sudah berdiri di depan pagar besi setinggi dada, menatap mobil Din yang mulai menjauh. Angin malam menggerakkan ujung rambutnya yang tergerai, dan tangannya refleks membelai perutnya yang membuncit. Mata Elsa berbinar, tetapi sudut bibirnya tertarik membentuk senyum samar yang penuh arti. "Andai saja aku yang lebih dulu mengenal Pak Din," gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam deru angin malam. "Pasti aku yang dinikahi, bukan Kak Asa." Elsa menghela napas panjang, namun senyum itu tak hilang dari wajahnya. Matanya kembali memandangi rumah kecil di belakangnya. Kenapa dia selalu saja beruntung sih? Kak Asa selalu dapat yang terbaik. Sementara aku, malah hamil gak tahu siapa ayahnya. "Ayo masuk," ajak jenderal, membuat Elsa mengangguk. Mereka pun melangkah beriringan, lebih tepatnya Elsa mengikuti langkah kakaknya yang masih menggunakan bantuan tongkat. "Oh, ya, Kak. Emangnya kakak buat perjanjian dengan Pak Din?" tanya Elsa penasaran. "Perjanjian?" Jenderal mengerutkan kening, dia tak ingat dengan perjanjian antara dirinya dan Din. "Iya, perjanjian. Pak Din membayar tebusanku, dan kakak menjauhi Kak Asa," ujar Elsa memperjelas. "Oh, itu. Iya. Kakak memang membuat perjanjian." Langkah jenderal berhenti di depan pintu, dia merogoh saku celana, mengeluarkan kunci, lalu membuka rumah. "Kenapa kakak menyerah sih ngejar Kak Asa? Bukannya kakak sudah pernah bilang, sebelum Kakak Asa resmi menikah, kakak akan memperjuangkan hubungan kakak. Itu dulu, tapi sekalipun kakak berjuang, semua berakhir sia-sia. Kakak tidak lagi melihat cinta di mata Asa, hanya ketakutan dan kebencian," ujar jenderal sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Tak lupa mengunci pintu. Elsa berdecak.
Jujur saja dia agak kecewa dengan jawaban sang kakak. Sebelumnya dia memang berusaha netral, apapun yang menjadi keputusan kakaknya, asal kakaknya bahagia, dia ikut bahagia. Namun, nyatanya perasaan itu goyah setelah bertemu Din 2 kali. Dia tak menyangka akan jatuh hati pada pria itu. Besok Aza dilamar, beberapa minggu lagi mereka akan menikah, ujar Jenderal, lalu menghela napas berat. Mata Elsa langsung terbelalak kaget. Dan kakak, ikhlas? Ya terus. Tanya Jenderal balik, menoleh pada sang adik. Mana mungkin kakak datang, dan mengatakan pada Aza, kakak masih mencintainya. Untungnya apa? Yang ada, kamu akan kembali masuk penjara, karena kakak ingkar janji, ujar Jenderal. Mendengar hal itu, Elsa terdiam. Wajahnya menegang, jelas dipenuhi ketakutan jika dia kembali masuk penjara. Kemungkinan dia mengejar Din, semakin sulit. 6. Oh, ya. Jangan lagi buat masalah yang berhubungan dengan hukum, kata Jenderal kemudian. Din sudah mengatakan, ini yang terakhir berurusan denganmu. Pak Din bilang gitu. Seru Elsa kaget, dan Jenderal mengangguk membenarkan. Belum juga berjuang, sudah dipatahkan dengan ultimatum Din. Lanjutnya dalam hati. Kek. Din melangkah masuk ke kamar hotel dengan langkah berat. Baru saja pintu tertutup, suara ibunya, Bu Mahira, langsung menyambutnya. Din, calon pengantin itu tidak boleh keluyuran sampai larut malam begini. Pamali, tegur Bu Mahira. Suaranya terdengar tegas, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa sayang yang melingkupinya. Besok acara lamaran, nak. Apa kamu gak mau istirahat dulu? Apa gak kepikiran kalau besok butuh energi?